Wis di ini Pak, Masih penasaran? masih penasaran dipukulin Pak. Dipukulin. Iya. Di mana itu kejadiannya? Di belakang WC. Iya. Rekaman suara tadi adalah hasil wawancara saya dengan salah satu korban bully. Dia adalah murid saya dan ini menjadi sebuah aware buat kita bahwa yang ternyata bully sampai saat ini masih kejadian ya. Dan bahkan kalau menurut data jumlahnya hampir terus ada dan tidak pernah yang namanya berkurang kasusnya dari tahun ke tahun. Jadi ini menjadi kekhawatiran saya, maka dari itu saya sebagai utusan di sini ya, di kelompok 32 PGP Angkatan 10 Kabupaten Subang di kelas berbagi ini, jadi saya ingin membuat program yang namanya adalah Gatsby, Gerakan Anti Sama Bully, berdasar hal yang barusan. Bagaimana selengkapnya? Mari kita presentasi dengan slide-slide berikutnya. Tetap simak, semoga kita bisa mengambil insight dari keseluruhan program saya. Oke, kita mulai. Gas, bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Asep Saifuddin, CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang. Biar lebih keren ya, biar ada landasan filosofisnya, di sini yang namanya Gatsby adalah produk perawatan gitu. Udah jelas perawatan adalah sudah kita miliki, tapi tetap harus dijaga sebaik mungkin. Sementara kita tahu bahwa yang namanya di sekolah itu yang lebih diprioritaskan adalah dari sisi akademik, gitu, kepintaran. Sementara dari sisi sosial emosional, apalagi di beberapa sekolah itu hampir tidak ada guru BK atau BP, gitu. Jadi di sini sangat penting karena apa? Seperti di quote KHD, sekolah ibarat taman, jadi sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan. Maka disitulah yang namanya Gatsby berperan agar sisi emosional murid mendapat porsi peran yang seimbang. Oke, kemudian Gatsby apa sih latar belakangnya di sini? Karena aksi perundungan hingga kini terus terjadi, bukan hanya di tingkat sekolah dasar ya, bahkan sampai di berita kemarin itu sampai ke residen atau yang ke dokter spesialis, ini tentu sangat miris sekali gitu. Karena tindakan kekerasan masih banyak terjadi bahkan di lingkungan pendidikan. Kemudian ada data menarik, rilis dari data dari UNICEF pada Februari 2020, di situ disebutkan dari hasil survei 3/4 atau 75% anak sampai remaja itu pernah mengalami tindakan kekerasan. Kalau dibully itu berarti bully secara fisik ya, yang pelakunya adalah teman atau sebayanya. Kemudian karena di sini adalah program pamungkas di bagian terakhir di CGP, jadi butuh yang namanya student agency atau kepemimpinan murid. Jadi gimana kita menuntun murid, tentunya dengan mempertimbangkan nanti 3 hal yang bakal banyak dibahas, sehingga mereka dapat beraksi lebih maksimal potensinya gitu, baik dari segi voice, choice, dan ownership-nya. Sehingga nanti murid akan lebih peka dan kemudian kepemimpinannya bakalan lebih muncul. Dan syukur-syukur bisa untuk memperbaiki keadaan di lingkungan sekitarnya. Di sini tujuan dari Gatsby yang pertama adalah meningkatkan kepedulian murid terhadap berbagai tindakan perundungan di sekolah karena sangat mungkin gitu. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah tindakan pembulian. Dikhawatirkan nanti korban bisa jadi pelaku itu yang sangat tidak kita harapkan. Kemudian yang bagian keduanya adalah memaksimalkan kepemimpinan murid ya, dari suara pilihan dan kepemilikan mereka terhadap rancangan program, sehingga nanti mereka dapat memiliki program ini. Diharapkan dapat berkesinambungan gitu. Kenapa? Ya karena semuanya adalah berasal dari ide mereka, langkah-langkah mereka. Lalu kemudian kita menuntun, kita memberi daya dukung yang sesuai. Ya, berkaitan dengan capaian langkah, step by step-nya bagaimana. Yang pertama tentu saja di sini saya mendiskusikan program yang akan saya buat dengan KSPF di unit saya bekerja di SMP Negeri 2 Sukasari. Lalu kemudian berbicara dengan rekan guru, utamanya adalah
Wakasek bagian kesiswaan terkait dengan program ini ya. Setelah itu rampung, kemudian saya mencoba ke siswanya, ke sasaran utamanya, sasaran tembak utama. Di sini kita mencoba untuk mendiskusikan rencana aksi Gatsby dengan anggota OSIS. Berikutnya adalah menuntun dan memaksimalkan potensi anggota OSIS dengan 3 hal tadi ya, voice, choice, dan ownership-nya. Dan di bagian terakhir nanti adalah berkolaborasi dalam menjalankan program. Jadi saya cuman kayak semacam memberi pemantik-pemantik aja, saya bakal tampung saran-saran mereka, saya bakal tuntun, dan kolaborasi yang erat akan membuat program terlihat lebih mudah untuk dicapai. Ya, berkaitan dengan struktur programnya, di sini udah jelas program berdampak positif pada murid. Di sini program saya yang Gatsby itu termasuk ke dalam bagian dari kokurikuler gitu. Dilaksanakan di luar jam pelajaran, lalu kemudian bertujuan untuk menguatkan karakter murid. Untuk kemitraannya sendiri udah jelas, yang utamanya adalah murid dulu, lalu kemudian kepala satuan pendidikan formal atau kepala sekolah, rekan guru, komite, berikutnya ada orang tua atau wali murid, dan pengawas sekolah. Kemudian harapannya adalah nanti dapat menuntun dan memaksimalkan potensi anggota OSIS, dan targetnya adalah keseluruhan siswa di fase D ya, pada jenjang pendidikan SMP. Berikutnya untuk memperlancar program Gatsby tersebut, kita butuh yang namanya modal kan. Di sini dari sekitar 7 aset, sudah saya perinci. Yang pertama dibutuhkan adalah udah jelas modal manusia berupa seluruh sivitas akademika di unit tempat saya bekerja. Kemudian modal sosial berupa kepekaan, kepedulian, dan solidaritas. Kemudian ketiga dan keempat modal fisik dan lingkungan yang nanti tempat kita bernaung ini bakal digunakan sebagai aset untuk mendukung kelancaran program Gatsby tersebut. Ya, ini merupakan bagian utama dari student agency atau kepemimpinan murid. Berikut juga dengan nanti rencana evaluasinya dengan program Gatsby ini. Yang pertama dalam hal suara gitu, murid diberi keleluasaan dalam menyuarakan pengalaman, temuan, maupun ide-idenya. Dari awalnya ketika di suara saya kumpulin dulu murid, lalu kemudian mereka, eee, bercerita tentang apa yang ingin dibenahi. Didapatlah yang tadi ya, yang bully tersebut, lalu kemudian saya membuka ruang diskusi, mereka bercerita dan akhirnya ya wow, dalam artian, hampir bahkan keseluruhan pernah mengalami yang namanya pembulian. Bahkan beberapa sampai nangis gara-gara keingetan hal tersebut, dan hal itulah yang membuat saya, merasa makin tertantang untuk menyelesaikan si campaign atau kampanye ini. Lalu kemudian ketika beres di suara, kita masuk ke pilihan, murid dapat memilih aksi kampanyenya. Karena tadi udah disepakati akan bikin kampanye anti bullying. Pertama, saya inventaris dulu, si murid tersebut jago di bidang apa. Yang pertama ada yang memang juara pidato ya, maka saya coba mengarahkan sekiranya mau ngapain nih. Kemudian dia bilang mau talk show, lalu kemudian saya terus cari korban, akhirnya dapat dan wawancara dan bikin kayak semacam apa ya, draft gitulah, kayak semacam teks untuk talk show. Kemudian ada memang yang jago gambar, kira-kira apa nih, dan mereka pikir saya akan bikin poster, Pak. Oke, mantap. Nah, dan kemudian karena beberapa suka Korea, jadi suka dance-dance seperti itu, ketika saya sodorkan mau ngapain, mereka bikin yang sekiranya ada gerakannya, Pak. Ya udah kayak bikin semacam teatrikal. Oke, menarik, dan nanti mereka bakal memilih gerakan-gerakan yang sekiranya dapat mendukung si aksi Gatsby ini gitu. Dan di bagian akhir kepemilikan karena semuanya adalah dari mereka, maka
akan muncul yang namanya motivasi intrinsik atau dari dalam diri gitu, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab. Saya paling tinggal atur jadwal sampai progres sampai mana, lalu kemudian, bantu tipis-tipis lah ya dan memberikan daya dukung tentunya gitu. Di kepemilikan ini udah jelas karena murid dari mulai nama, program, ide, kemudian tahapan pelaksanaannya berasal dari motivasi intrinsiknya, sehingga nanti diharapkan dapat muncul atau maksimal yang namanya si student agency-nya. Di rencana evaluasi, saya dengan tadi dijelasin membersamai mereka, menuntun dan memberikan dukungan dalam aksi Gatsby tersebut. Ya, tantangan yang mungkin bakal dihadapi ke depannya adalah ini menjadi PR kita bersama, bahwa yang namanya pemahaman tentang bullying sendiri masih dapat dibilang rendah gitu. Jadi kadang mereka yang melakukannya pun tidak tahu bahwa itu adalah termasuk bagian dari bullying. Entah itu secara fisik, verbal, emosional maupun lewat cyber atau di dunia maya lah ya, atau di dunia online. Jadi kurangnya pemahaman tersebut, lalu kemudian adanya bahwa perundungan itu belum mendapat penanganan yang serius. Kayaknya dia, ya cuman bagian dari kenakalan aja gitu, padahal ini kalau dibiarkan tentu saja berbahaya gitu. Karena yang namanya, luka-luka yang ada di perasaan atau di jiwa itu lama banget sembuhnya. Yang menarik dari obrolan kemarin bersama salah satu siswa yang menjadi korban bully, dia bisa dibilang saat Covid yang lain pusing, dia malah senang. Karena dalam rentang waktu sekitar hampir 2 tahun tersebut dia nggak usah ketemu maksudnya, nggak usah ketemu temen yang suka ngebully dia. Jadi selama ini dia cerita hampir 2 sampai 3 tahunan waktu dia di jenjang sebelumnya, itu suka mengerjakan PR temennya, lalu kemudian suka ngasih duit dalam hal dipalak ya, dan kurang mendapat penanganan yang serius. Jadi pas Covid dia happy, nggak harus ketemu teman tersebut. Itu salah satu bentuknya, lalu kemudian bagaimana sih rekomendasinya agar tantangan tersebut bisa kita hadapi? Di sini udah jelas dengan konsisten ya, tentunya dengan kolaborasi bersama semua pihak, mengingatkan adalah perundungan adalah musuh bersama. Seperti kita lihat di berita-berita di media massa itu sampai menelan korban jiwa dan sangat miris ya. Kita berharap bahwa tindakan seperti itu bisa ditekan seminimal mungkin, karena bully sekali lagi adalah musuh kita bersama. Ya, berikutnya adalah beberapa dokumentasi yang sempat saya abadikan berkaitan dengan program Gatsby ini. Yang pertama udah jelas diskusi dengan KSPF dan rekan guru mengenai tindakan perundungan yang ada di sekolah dan bagaimana cara kita sebaiknya dalam, menekan jumlah tersebut, jumlah perundungan ya. Lalu berikutnya di slide sampingnya adalah di sini saya mencoba untuk berdiskusi dengan anggota OSIS, utamanya terkait dengan pemahaman awal mereka dalam pemilihan sebuah program yang dirasa urgent banget untuk dibenahi. Di slide ini isinya adalah sesi curhat dari mereka berbagi pengalaman dulu, karena tadi udah dimatengin maunya tentang bully, jadi kita obrolin dulu bully menurut mereka seperti apa dan tindakan bully seperti apa yang pernah mereka alami dan perasaan mereka jika mengingat hal tersebut ya. Ini bukan berarti mengorek luka lama, tapi kita ingin, berhenti sampai di sini gitu. Jadi nggak harus nanti yang seperti dibahas di slide-slide sebelumnya, nggak harus yang pernah jadi korban cukup lah ya, dalam artian nggak harus nanti keterusan sampai nanti dia menjadi pelaku ketika dia merasa lebih dari orang lain. Kemudian di sampingnya adalah, ini merumuskan tentang talk show, dari hasil wawancara tadi dibuat kayak semacam teks dialog lah, yang nanti coba untuk dibaca-baca dan dipahami dan nanti bakal dikampanyekan gitu ke
lapangan mungkin di jam-jam literasi lah, rencananya seperti itu. Ya, setelah tadi talk show, di sini ada yang memang sering dan jago gambar. Nanti mereka akan buat kayak semacam alat peraga kampanye yang isinya udah jelas tentang gerakan anti sama pembulian gitu. Kemudian di sebelahnya itu adalah kita coba dalam artian inventaris bully apa aja sih gitu. Dari segi verbal, fisik, lalu kemudian cyber dan emosional, kita coba bikin gerakan-gerakan yang mudah dimengerti, sehingga kemudian di bagian akhirnya nanti, audien bakal milih apakah itu gerakan yang benar dalam artian tindakan yang positif atau malah tindakan pembulian gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di kelas berbagi kali ini. Semoga banyak manfaatnya dan tetap semangat. Guru penggerak sebentar lagi akan selesai dan ketika selesai akan ada lembaran baru, tugas-tugas kita yang lebih banyak. Tetap semangat dan terus bergerak. Karena bergerak atau tidak bergerak sama capeknya, tapi kita pilih mana yang lebih memberikan banyak kemanfaatan. Oke, terima kasih, yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.